Selamat siang, perkenalkan nama saya Deo Madanum Dirgantara, NIM F1B 018 014 dari kelompok 27. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang simulasi rangkaian praktikum pengukuran besaran listrik jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. Berikut ini rangkaian simulasi percobaan 3 dan 4, yaitu 3 fasa. Yang dimana energi 3 fasa yaitu energi listrik yang memiliki jaringan listrik yang menggunakan 4 kawat, yaitu 3 kawat fasa dan 1 kawat netral. Terdapat juga 3 jenis daya, yaitu daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Yang dimana daya aktif yaitu daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. Daya semu yaitu daya yang didapatkan berdasarkan perkalian arus dan tegangannya. Dan yang terakhir daya reaktif yaitu daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet. Dan pada percobaan kali ini kita akan mencatat data hasil berdasarkan nilai RL yang telah ditentukan. Di sini dapat kita lihat nilainya yang telah ditentukan, nilai RL-nya telah ditentukan. Dan saya telah membuatkan tabelnya seperti berikut. Yang pertama, seperti di keterangannya di sini, kita akan ubah nilai R dan L. Yang pertama nilai R 3000 dan L 750. Di sini sudah seperti pada perintahnya, nilai R-nya 3000 dan L-nya 750. Yang pertama kita akan run untuk melihat nilainya. Seperti ini, setelah di run didapatkan hasilnya, yaitu daya aktif, daya reaktif, di sini energi, di sini tegangan, dan di sini arus. Dan setelah itu kita akan mencatat. Di sini arusnya kita dapatkan 4,463, tegangannya 400. Di sini energinya kita dapatkan 577,4. Daya aktifnya di sini kita dapatkan 3850. Untuk daya reaktifnya di sini 3723. Setelah percobaan yang pertama dilakukan, sekarang percobaan yang kedua. Pada percobaan kedua di sini R-nya 3100, L-nya 760. Lalu kita run seperti tadi. Berikut ini setelah di run didapatkan hasil dari arus, tegangan, energi, daya aktif, dan daya reaktif. Setelah itu kita akan mencatat. Arusnya didapatkan 4,607, tegangannya 400, energinya kita dapatkan 598. Daya aktifnya di sini kita dapat 3992. Daya reaktifnya didapatkan 3825. Setelah itu yang data ketiga. Di sini R-nya 3200 dan L-nya 770. Setelah dimasukin data ketiga, setelah itu di run lagi. Setelah di run didapatkan hasil tegangan, arus, energi, daya aktif, dan daya reaktif. Lalu kita kembali ke tabel untuk mencatat.
Di sini didapatkan arusnya yaitu 4,751, tegangannya 400, energinya 619,8. Daya aktifnya di sini 4133. Daya reaktifnya 3926. 3926. Setelah selesai pencatatan data ketiga, lanjut berikutnya data keempat. Pada data keempat di sini nilai R-nya yaitu 3.300 dan nilai L-nya 780. Setelah masukin data nilai R dan L, setelah itu kita run lagi. Setelah di run didapatkan lagi hasil arus, tegangan, energi, daya aktif dan daya reaktif. Setelah itu kita catat lagi di tabel. Untuk arusnya didapatkan 4,89. Tegangannya 400, energinya 641. Daya aktifnya di sini 4274. Daya reaktifnya 428. Setelah selesai masukin data keempat, selanjutnya data kelima. Data kelima di sini 3.400 untuk nilai R dan 3.790 untuk nilai L. Setelah itu di run lagi. Setelah di run didapatkan hasilnya lagi seperti ini. Lalu setelah itu kita catat. Untuk arusnya didapatkan 5,038. Tegangannya 400. Energinya 662. Daya aktifnya 4416. Untuk daya reaktifnya 4129. Setelah mencatat data kelima, selanjutnya data keenam. Itu data yang terakhir. Di sini data keenam di sini didapat dari perintahnya 3.500 untuk data R dan 800 untuk data L. Setelah itu, setelah masukkan data ke-6, selanjutnya di run lagi. Setelah di run didapatkan hasil arus, tegangan, energi, daya aktif dan daya reaktifnya. Lalu dicatat lagi. Untuk arusnya di sini 5,182, tegangannya 400, energinya 683. Untuk daya aktifnya di sini 4557. Daya reaktifnya 4231. Setelah mencatat nilai-nilai yang didapatkan dari rangkaian 3 fase berikut ini, maka dapat disimpulkan dengan hasilnya seperti ini. Kita dapat analisanya. Yang pertama itu hubungan beban terhadap nilai arus. Di mana semakin besar nilai beban yang diberikan, maka semakin besar pula nilai arus yang dihasilkan. Maka dapat dilihat pada tabel, semakin besar nilai arusnya, dan juga semakin besar bebannya, maka semakin besar nilai arusnya. Yang kedua, hubungan beban dengan tegangan. Di sini dapat dilihat pada tabel
bahwa dari data 1 sampai data 6 nilai yang didapatkan yaitu konstan dengan nilai 400. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai beban yang diberikan tidak akan mempengaruhi pengukuran tegangannya. Karena semakin besar nilai beban, maka tegangannya akan konstan atau tetap nilainya, yaitu 400. Yang ketiga, di sini ada hubungan beban dengan hubungan daya aktif dan daya reaktif. Dapat dilihat pada tabel bahwa semakin besar nilai beban R dan L, maka semakin besar pula nilai daya aktif dan daya reaktifnya. Dan yang terakhir, yang keempat, hubungan antara beban terhadap energi. Dapat dilihat, semakin besar nilai beban, maka nilai energi juga akan semakin besar. Berikut ini tabelnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai rangkaian 3 fasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.